Halo teman-teman semua, di sini aku punya 5 soal. Jadi aku bakal ngejelasin ke kalian langkah-langkahnya dan juga ngejelasin fungsi dari setiap langkahnya. Nah, yang pertama ini kita punya soal untuk menjumlahkan tiga bilangan. Yang pertama kita seperti biasa menggunakan include IOStream itu untuk mengimpor pustaka standar untuk input ataupun output. Terus kita juga pakai using namespace std itu untuk agar tidak nulis std terus, supaya kita bisa nulis cout dan juga lain-lain itu tanpa menulis std lagi. Habis itu kita akan menjumlahkan 3 bilangan dengan menggunakan integer. Jumlah 3, integer A, integer B, integer C. Ini kita jumlahkan di sini ya. A ditambah B ditambah C. Terus ini untuk mengembalikan hasil penjumlahan dari A, B, dan juga C. Terus kita pakai lagi integer main. Nah, kita panggil fungsi jumlah 3 dan cetak hasilnya. Jadi kita panggilnya itu menggunakan cout ya. Cout itu untuk mengeluarkan dia ke output gitu. Setelah di run code itu bakal keluar hasilnya sama dengan. Nah, ini angkanya kita bisa masukin di sini. Kita bisa masukin angka berapa aja. Nah, di sini aku dari sananya dimasukin angka 5, 7, dan juga 3. Ini bisa aku ganti suka-suka aku ya. Jadi nanti kita bisa coba dengan angka-angka yang lain apakah terbukti dengan penjumlahan itu gitu. Nih ya, setelah udah selesai kita return, jangan lupa dipakai return untuk menandakan program ini berakhir. Coba kita run code ya. Kita coba dulu dengan 5, 7, dan juga 3 hasilnya apakah 15 sesuai dengan penjumlahan biasa? Coba ya. Nah, benar ya, hasilnya sama dengan 15. Coba kita ubah angkanya. Coba kita ubah ini jadi 2. Tapi jangan lupa di save dulu. Soalnya aku kalau nggak di save dulu nggak bisa keren code. Karena udah di settingnya gitu ya. Jadi jangan lupa untuk di save dulu. Bagi yang settingannya di save dulu. Terus kita run code lagi. Apakah hasilnya jadi 14? Coba ya. Nah, benar ya, hasilnya 14. Jadi terbukti bahwa eh, kode ini itu berhasil dengan diubah angkanya hasilnya juga sesuai. Lalu kita ganti ke soal nomor 2. Di sini itu soalnya tentang menentukan apakah angka tersebut merupakan genap atau ganjil. Nah, kayak biasa, kayak tadi kita pakai include IOStream ini untuk operasi input ataupun output. Nah, kita pakai juga using namespace std itu biar kita nggak nulis std lagi. Terus kita pakai bool is genap integer angka ini. Terus kita kembalikan true jika angka genap dan juga false jika ganjil. Kita pakai return angka. Karena kalau menentukan genap itu paling mudah dengan cara dibagi dua ya. Kalau sisa baginya itu 0 berarti itu genap. Tapi kalau sisa baginya adalah satu berarti itu ganjil. Jadi kita pakai operasi bilangan eh, sisa bagi ini persen 2 ya. Terus habis itu kita pakai integer main, integer x sama dengan 8. Nah, ini kita tugaskan x untuk membawa 8. Jadi setiap kita panggil x berarti itu jumlahnya 8. Kita juga bisa ganti, nanti kita coba ganti dengan angka yang lain ya. Nah, jika ini genap, bakalan keluar outputnya 8 adalah bilangan genap gitu. Jadi yang kalau ini genap pasti dicetaknya yang ini, tapi else itu kemungkinan lain. Kalau kita tulisnya angka ganjil, yang bakal keluar adalah ini. Jadi misalkan 7, 7 adalah bilangan ganjil, gitu. Habis itu kita return lagi selesai. Coba kita buktikan ya, apakah benar outputnya adalah 8 adalah bilangan genap. Coba kita run code. Nah, benar ya, 8 adalah bilangan genap. Coba kita kita ganti angkanya menggunakan angka bilangan ganjil. Apakah bisa? Coba ya, kita run code lagi. Kita masukin angka 7.
Nah, terbukti ya kalau, kode yang digunakan ini sudah benar, sudah sesuai. Jadi kalaupun kita ganti angkanya, jawabannya bakalan sesuai dan nggak ngaco gitu. Terus kita punya soal yang nomor 3. Kalau soal nomor 3 ini, kita tuh nentuin hasil faktorial ya. Nah, pertama kita kayak biasa kita pakai include IOStream, ini untuk input ataupun output, terus kita pakai using namespace std, terus kita, eee iniin integer faktorial integer n. Nah, jika n-nya sama dengan 0 atau n-nya sama dengan 1, nah ini basis rekursi faktorial dari 0 atau 1 adalah 1. Return 1. Nah, else, nah jika ini bisa dikurangi 1, gimana ya? Oh, pokoknya ini misalkan angka ini adalah 5 dikali sama dikurangi 1 terus sampai angkanya habis. Sampai 1 sampai sisanya 1 ya. Jadi kita kan tahu kalau, fungsi dari faktorial itu adalah kalau faktorial 5 faktorial berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Makanya kita pakainya return n dikali faktorial n dikurangi 1. Jadi 5 dikali 4, kurangi 1 lagi kali 3, kurangi 1 lagi kali 2, kurangi 1 lagi kali 1. Nah, karena ini kita tulis di sini, N sama dengan 0 sama N sama dengan 1 itu hasilnya 1, jadi ini kita tulis di sini supaya dia nggak kekali sama 0. Kalau dikali 0 pasti hasilnya adalah 0 gitu. Nah, habis itu coba kita, keluarkan ya output-nya, kita pakai kan integer main, terus habis itu kita pakai cout 5 faktorial sama dengan, nah ini faktorial 5. Terus kita return selesai. Coba kita buktikan apakah benar, hasil yang dihasilkan itu adalah hasil dari, faktorial 5. Seperti yang kita tahu faktorial 5 itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4, 20. 20 kali 3, 60. 60 kali 2, 120. Apa benar yang bakal dikeluarkan itu hasilnya adalah 120? Coba kita run code lagi. Nah, benar ya yang keluar itu 120. Seperti biasa kita coba ganti angkanya jadi angka yang lain. Coba aku nggak mau jauh-jauh deh, bakal 4 aja. Coba kita buktiin apa benar hasil yang dikeluarkan itu sesuai. Coba kalau 4 faktorial itu berapa? 4 kali 3, 12 kali 2, 24. Coba apa benar yang keluar adalah 24. Oh, ini salah. Harusnya kalau kita ganti, si 4 faktorial, kita jangan lupa buat ngeganti faktorial di sininya ya. Karena aku di sini lupa, jadi ini fatal banget. Jadi kalau kita ganti yang depan ini, kita juga harus ganti yang belakang. Jangan kita ganti depan atau belakangnya aja. Kalaupun kita ganti belakangnya aja, itu pasti salah. Soalnya depannya kita beda gitu. Coba ya kita, eee, run code lagi. Nah, baru ini benar ya, hasilnya 24. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, di sini menentukan, angka terbesar ya, bilangan terbesar. Kita pakai kayak biasa, include IOStream untuk input atau output. Terus kita pakai using namespace std, biar kita bisa nulis cout, initial, dan lain-lain tanpa menggunakan std. Terus kita cari nilai maksimum dari 3 bilangan. Nah, ini integer max, integer A, B, dan C. Integer terbesar sama dengan A. Asumsikan A adalah nilai terbesar. Jika B lebih besar dari yang terbesar, maka yang terbesar adalah B. Terus jika C lebih besar dari yang terbesar, maka yang terbesar itu adalah C. Jadi ini bakalan, nganggep angka yang pertama ditulis itu merupakan huruf terbesar dulu, angka terbesar dulu. Tapi setelah kita masukin angka yang lebih besar lagi, itu bakalan, angka
tersebut yang jadi terbesar. Tapi kalau kita masukin lagi yang terbesar lagi di setelah itu yang jadi terbesar. Sedangkan kalau yang pertama kita taruh yang paling besar, yang selainnya itu kecil-kecil, jadi tetap yang paling besar adalah yang paling pertama atau A, misalkan gitu. Jadi kita, dengan cara gini, kita bisa mastiin dulu nih, yang pertama ini anggap aja paling besar, nanti setelahnya apa lebih besar, kalau enggak, berarti yang terbesar adalah yang pertama, gitu. Nah, terus di sini pakai integer main. Kita tampilin nilai terbesar dari 3 bilangan. Nah, ini kita, eee, cout-in ya, buat di, output-nya. Kita tulis cout bilangan terbesar sama dengan, nah ini max, dari 12, 7, dan juga 15. Kita kan pasti tahu ya bilangan terbesar itu pasti 15. Apa bener? Coba kita run code ya. Nah, benar yang keluar di sini bilangan terbesarnya adalah 15. Coba kita, eee, ganti angkanya 15 itu jadi 10, apa bakal keluar angka lain yang jadi, bilangan terbesarnya? Coba kita run code lagi. Harusnya sih jawabannya 12 ya. Coba apakah benar output yang dikeluarkannya akan 12? Nah, benar ya. Jadi, eee, kode ini udah benar dan udah sesuai, walaupun diganti angkanya jawabannya itu tetap sesuai. Lalu kita ganti ke soal kelima. Nah, ini, eee, menentukan apakah itu tuh tahun kabitat atau sesuai aturan kalender Georgian. Gregorian. Nah, ini kita pakai include IOStream untuk input ataupun output. Kita juga gunain lagi si namespace std supaya kita bisa pakai si out tanpa tulis std lagi. Terus kita pakai bool is cabinet integer tahun. Nah, ini terus selanjutnya kita eh, bakal ini true jika tahun kabisat sesuai aturan kalender Gregorian. Nah, ini return tahun sisa bagi 4 sama dengan 0, dan tahun sisa bagi dari 100 sama dengan 0, 100 faktorial ini ya. Nah, pokoknya gini, kalau aku kan nggak terlalu tahu, apa itu tahun kabisat ataupun kalender Georgian ya. Jadi kita coba dulu aja sambil memahami. Nah, ini integer T sama dengan 2024. Jadi untuk menyimpan nilai tahun. Jadi kayak tadi, kayak X tadi, jadi ini T ini, eee, digunakan untuk, ditugaskan untuk membawa angka 2024. Jadi dia setiap dipanggil T berarti itu merupakan 2024. Dia membawa nilai 2024. Nah, ini jika kabisat T, cek apakah T itu tahun kabisat. Nah, si out-nya itu kalau ini benar kalau ini benar ya, kalau ini tahun kabisat bakal keluar, ya dia adalah tahun kabisat, gitu. Atau 2024 adalah tahun kabisat, nah gitu ya. Terus else-nya, kemungkinan lainnya kalau dia bukan tahun kabisat, dia bakal ngeluarin ini, T bukan tahun kabisat, gitu. Terus ini kita return 0 atau selesai. Coba ya kita run code. Apakah benar itu merupakan tahun kabisat 2024 itu? Coba kita run code. Apakah ini dia bisa dibagi 4? Kayaknya kalau dia bisa dibagi 4, berarti dia merupakan tahun kabisat ya. Nah, iya benar. Jadi berarti ini dari sini, pokoknya kalau dia bisa dibagi dari salah satu ini nih, berarti dia merupakan tahun kabisat ya. Coba kita ganti jadi 2023. Penasaran kalau ininya diganti, apa bakal benar keluarnya itu yang 2023 bukan tahun kabisat gitu ya. Coba kita buktikan.
Nah, 2023 bukan tahun kabisat. Jadi terbukti ya bahwa, eee, kode ini tuh udah bener, udah sesuai, jadi kalaupun kita ganti si angkanya, ini jawabannya sesuai. Nah, segitu aja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.